Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya, Ibu Purnamawati Ningsi. Saya akan membawakan materi mengenai wawasan Wiyata Mandala untuk anak-anakku yang sekarang sudah memasuki hari MPLS yang ketiga. Kita bahas satu persatu dulu mengenai wawasan Wiyata Mandala. Yuk kita simak. Yang pertama mengenai arti dan makna wawasan Wiyata Mandala. Kita bahas satu persatu. Wawasan adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Wiyata sendiri itu artinya pendidikan, dan mandala adalah tempat atau lingkungan. Jadi, makna dari wawasan Wiyata Mandala bisa diartikan sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Oke, unsur-unsur Wiyata Mandala yang ada di sekolah. Yang pertama yaitu sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Kemudian yang kedua, kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Yang ketiga, antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama erat untuk mengemban tugas pendidikan, atau memiliki hubungan yang serasi. Jadi antara guru, orang tua, dan juga orang tua siswa itu harus memiliki hubungan keterkaitan untuk kelancaran putra-putrinya belajar di sekolah. Kemudian yang keempat, warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Yang kelima, sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Jadi warga sekolah pun harus ada kerjasama dengan warga di sekitarnya. Oke, lanjut untuk sekolah dan fungsinya. Kita tahu bahwa sekolah itu merupakan tempat penyelenggaraan PBM atau kegiatan belajar mengajar, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta keterampilan. Nah, sekolah juga merupakan lembaga pendidikan formal tempat berlangsungnya PBM untuk membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, pandangan hidup dan kepribadian, hubungan antar manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya, serta kemampuan berkarya. Jadi keempat poin inilah yang akan nanti dibina dan dikembangkan di sekolah. Fungsi sekolah itu juga sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan, siswa dalam PBM untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar ada 3. Yang pertama, ada guru dan siswa sehingga terjadi program belajar mengajar yang tertib. Kemudian yang kedua, tercapainya masyarakat yang sadar mau belajar dan bekerja keras. Yang ketiga, terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Nah, ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar ini berarti menimbulkan adanya prinsip sekolah. Nah, sekolah sebagai Wiyata Mandala selain harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya, juga harus mencegah masuknya paham, sikap, dan perbuatan yang secara sadar ataupun tidak dapat menimbulkan pertentangan antara sesama, baik disebabkan karena perbedaan suku, agama, asal-usul atau keturunan, kemudian tingkat sosial ekonomi, serta perbedaan paham politik. Nah, sekolah juga tidak boleh hidup menyendiri atau melepaskan diri dari tantangan sosial budaya dalam masyarakat tempat sekolah itu berada. Sekolah harus juga menjadi suri tauladan bagi kehidupan masyarakat sekitarnya, serta mampu mencegah masuknya sikap dan perbuatan yang akan menimbulkan pertentangan. Untuk itu, sekolah memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup.
Maksudnya di sini adalah sekolah seharusnya bukan hanya sekedar lembaga yang mencetak para intelektual muda, namun juga lebih dari itu, sekolah harus menjadi rumah kedua yang memberikan pelayanan dan pengalaman tentang hidup, mulai dari berorganisasi, bermasyarakat dan bersosialisasi, pendidikan lingkungan hidup, atau bahkan pengalaman hidup yang sesungguhnya. Yang kedua, sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Bimbingan itu lebih dari sekedar hanya mengajar, tapi juga dalam pembimbingan peran pendidik berubah dari seorang pendidik menjadi seorang orang tua, bahkan menjadi seorang kakak. Yang ketiga, sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil merata bagi stakeholdernya. Hal tersebut bisa merupakan pemerataan kesempatan mendapatkan transfer of knowledge atau transfer ilmu pengetahuan maupun transfer of experience atau transfer pengalaman, dengan tanpa membedakan baik dari segi kemampuan ekonomi, kemampuan intelijensia, dan juga kemampuan fisiknya atau gagasan sekolahnya. Yang keempat, sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Nah, pada prinsip ini sejalan dengan teori multiple intelligence yang memandang bahwa kecerdasan intelektual bukanlah satu-satunya yang perlu diperhatikan oleh lembaga pendidikan, terutama sekolah. Kemampuan bersosialisasi, kemampuan kinestik, kemampuan seni, dan kemampuan-kemampuan lainnya juga perlu diperhatikan secara seimbang. Yang kelima, sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar intelijensi. Peningkatan kemampuan intelektual, emosional, maupun kemampuan-kemampuan lainnya mendapat perhatian yang seimbang. Jadi tidak hanya pembinaan intelektual saja, tapi juga emosionalnya juga. Kemudian yang keenam, sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi, kemampuan bekerja sama dalam kelompok, dan lain-lain. Yang ketujuh, sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. Artinya di sini adalah sikap sederhana, jujur, terbuka, penuh toleransi, rela berkomunikasi dan berinteraksi, ramah tamah dan bersahabat, cinta negara, cinta lingkungan, siap membantu, khususnya kepada yang kurang beruntung, merupakan sikap dan watak yang perlu dibentuk di dalam lingkungan sekolah. Yang kedelapan, sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. Nah, di dalam dunia yang begitu cepat perubahannya, salah satu kompetensi dasar yang harus dimiliki tiap peserta didik adalah kompetensi dasarnya belajar secara mandiri dengan proses pendewasaan yang diberikan di sekolah. Pendidik tidak lagi perlu menjejali pemikiran peserta didik dengan perintah. Jadi lebih dari itu, peserta didik akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar ketika ia mencari dan mendapatkan apa yang ia butuhkan untuk hidupnya. Yang 9, sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar atau disebutnya learning society. Sekolah bukan hanya sebagai tempat pembelajaran bagi peserta didik, namun juga seharusnya sekolah mampu menjadi pusat pembelajaran bagi masyarakat di lingkungan sekitar. Oke, lanjut. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan di sekolah. Sekolah itu adalah suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar. Jadi tidak diperbolehkan adanya beberapa hal-hal, yaitu satu, sekolah tidak diperbolehkan dijadikan sebagai ajang promosi atau penjualan produk-produk perniagaan yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Yang kedua, sekolah juga bukan merupakan sekolah itu merupakan lingkungan bebas rokok bagi semua pihak. Artinya sekolah tidak boleh ada yang merokok di lingkungan sekolah. Kemudian yang ketiga, penyebaran aliran sesat atau penyebarluasan aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Nah, di sekolah tidak boleh ada itu. Jadi jika ada teman-teman atau anak-anakku yang menemukan aliran-aliran yang menurut kamu itu menyimpang dari ajaran agama, boleh disampaikan kepada pihak sekolah. Kemudian yang keempat, propaganda politik atau kampanye. Jadi
Berkampanye pun di sekolah tidak diperbolehkan karena bukan tempatnya. Jadi berpolitik atau berkampanye itu tidak dibolehkan di lingkungan sekolah. Kemudian yang kelima, syuting film atau sinetron tanpa seizin pemerintah daerah. Jika ada teman-teman yang menemukan ada sekolah yang dijadikan untuk tempat syuting, berarti pihak filmnya itu sudah ada izin. Jika tidak ada izin, maka itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang keenam, kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kerusakan, perpecahan, dan perselisihan sehingga menjadi suasana sekolah yang tidak kondusif. Nah, ini sangat penting menurut Ibu karena banyak sekali sekolah-sekolah yang dicoret-coret sehingga bisa merusak kenyamanan kita untuk belajar. Nah, itu tidak diperbolehkan sama sekali atau sangat dilarang. Oke, lanjut ke penataan Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah. Oke. 1. Ketahanan sekolah lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang bersifat preventif. Yang kedua, untuk menjadikan sekolah sesuai dengan tujuan dan fungsinya perlu dilakukan penataan. Nah, Wiyata Mandala perannya di sini adalah melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan koordinasi dan konsolidasi sesama warga sekolah untuk dapat mencegah sedini mungkin adanya kegiatan dan tindakan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar. Yang kedua, langkah yang dilakukan adalah melaksanakan tata tertib sekolah secara konsisten dan berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, melakukan koordinasi dengan komite sekolah dan pihak keamanan setempat untuk terselenggaranya ketahanan sekolah. Yang keempat, itu mengadakan penyuluhan bagi orang tua dan siswa yang bermasalah. Yang kelima, mengadakan penyuluhan dan pembinaan kesadaran hukum bagi siswa. Yang keenam, pembinaan dan pengembangan keimanan ketakwaan, etika bermoral Pancasila, kepribadian sopan santun dan berdisiplin. Yang berikutnya, pengembangan logika para siswa, rajin belajar, gairah menulis, gemar membaca informasi atau penemuan para ahli. Jadi siswa juga disarankan untuk bisa mengambil ilmu pengetahuannya tidak hanya dari gurunya, tapi juga dari hasil pembelajaran membaca dan lainnya. Kemudian mengikut sertakan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri, dan yang terakhir adalah mengadakan karya wisata dalam rangka pengembangan iptek. Itu masuk dalam langkah-langkah untuk agar tujuan dan fungsi Wiyata Mandala bisa dilakukan di sekolah. Berikutnya adalah tugas dan wewenang serta tanggung jawab kepala sekolah dalam hal pelaksanaan Wiyata Mandala. Kepala sekolah sebagai pemimpin utama bertugas dan bertanggung jawab memimpin penyelenggaraan belajar mengajar serta membina pendidik dan tenaga kependidikan serta membina hubungan kerjasama dan peran serta masyarakat. Kepala sekolah dalam melaksanakan penataan Wiyata Mandala di sekolah dengan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. Yang kedua, menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah, tokoh masyarakat, serta pihak keamanan setempat. Yang ketiga, menertibkan lingkungan sekolah baik yang berbentuk perangkat keras, yaitu berupa sarana prasarana,
maupun perangkat lunak berupa peraturan-peraturan tata tertib serta tata upacara dan lain-lainnya. Yang keempat, mengadakan pertemuan baik rutin maupun insidentil yang bersifat intern sekolah. Kemudian yang kelima, terakhir, menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang ketahanan sekolah seperti PKS, Pramuka, PMR, Paskibra, kesenian, dan lain sebagainya. Oke, anak-anakku sekalian, mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala. Jadi dalam rangka pelaksanaan Wiyata Mandala perlu juga upaya penanggulangan secara dini setiap permasalahan yang timbul, sehingga dapat menghilangkan dampak negatifnya, yaitu dilaksanakan secara terpadu, bertahap, dan berlanjut. Yang pertama, tahap preventif. Tahap preventif atau upaya untuk meniadakan peluang-peluang yang dapat memungkinkan terjadinya kasus-kasus negatif di sekolah, melalui antara lain 1. Memelihara sekolah dan lingkungan sekolah, serta menciptakan kebersihan dan ketertiban agar siswa merasa nyaman dan menyenangkan dan tidak ada tempat tertentu yang dijadikan siswa untuk hal-hal negatif. Tahap preventif berikutnya, menciptakan suasana yang harmonis antara pihak pendidik atau staf dan siswa serta penduduk di sekitar sekolah. Yang ketiga, membentuk jaring-jaring pengawasan atau kontrol dan razia terhadap kegiatan siswa di lingkungan sekolah. Jadi, anak-anakku jika nanti sudah bisa masuk ke sekolah, kemudian ada saat-saat pengontrolan dari pihak OSIS atau pihak guru untuk merazia teman-teman di sekolah, jangan kaget karena itu salah satu langkah-langkah untuk penanggulangan atau pencegahan terjadinya hal-hal negatif. Yang keempat, menghilangkan bentuk-bentuk perpeloncoan pada saat MOS. Maksudnya di sini adalah perpeloncoan yang bisa mengakibatkan sakit atau mengakibatkan cedera pada siswa. Baik itu mungkin ada pemukulan atau kekerasan lainnya, maka tidak diperbolehkan itu terjadi di lingkungan sekolah. Langkah berikutnya adalah meminimalisir keterlibatan kelompok maupun perorangan dalam kegiatan sekolah, kemudian mengisi jam-jam kosong dengan pelajaran atau kegiatan ekstra lainnya, meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler pada masa awal atau akhir semester dan pada masa liburan sekolah, serta peningkatan keamanan dan ketertiban khususnya pada saat berangkat atau usai sekolah. Itu adalah semua tahap preventif. Kemudian juga dilakukan tahap represif, yaitu upaya untuk menindak siswa yang telah melanggar peraturan-peraturan dan tata tertib sekolah. Di sekolah SMP Bina Mulia ini khususnya kita memiliki satu buku tentang tata tertib sekolah yang nanti akan ditandatangani oleh anak-anakku serta orang tuanya. Jadi salah satunya di SMP Bina Mulia ini juga ada buku mengenai tata tertib. Nanti teman-teman dibagikan satu persatu, nanti bisa dibaca bukunya ya, biar lebih jelas. Nah, tahap-tahap represif di sini juga meliputi yang pertama adalah mendamaikan para pihak yang terlibat perselisihan, baik orang tuanya maupun siswa itu sendiri, serta pendidik nanti akan ada upaya pendamaian secara musyawarah. Kemudian yang kedua, membatasi areal tempat terjadinya aksi. Yang ketiga, menetralisir isu-isu yang berkembang dan mencegah timbulnya isu-isu baru. Yang keempat, berkoordinasi dengan pihak keamanan apabila terdapat pihak luar sekolah yang melanggar keamanan, ketertiban, dan perbuatan kriminalitas di lingkungan sekolah. Yang berikutnya, mengungkap lebih lanjut keterlibatan pihak luar sekolah atas kasus yang timbul dan menyelesaikan secara hukum. Kemudian berikutnya adalah mengikutsertakan para ahli untuk mengadakan bimbingan dan penyuluhan, serta memberikan sanksi sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Nah, demikianlah wawasan Wiyata Mandala sekilas dari saya. Mudah-mudahan anak-anakku tidak puas dengan apa yang saya berikan, agar bisa mencari lagi apa itu sebenarnya Wiyata Mandala dan mencakup apa saja Wiyata Mandala itu. Jadi dari saya cukup sekian.
Terus semangat, tetap sehat. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.